Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perhitungan dosis untuk lansia. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal nomor 1. Nah, di sini kita punya contoh resep yang berisi obat pertama yaitu ZTM 4 mg sebanyak 10 dengan aturan pakai 3 kali sehari 1 tablet. Dan obat kedua yaitu Ephedrine HCl 25 mg sebanyak 10 dengan aturan pakai 3 kali sehari 1 tablet. Di mana resep ini ditujukan untuk Tuan X yang berusia 65 tahun. Selanjutnya kita masuk di tahap penyelesaian, di mana diketahui DL-CTM yaitu 2-4 mg untuk sekali dan 6-16 mg untuk sehari. Sedangkan DM-nya yaitu 40 mg untuk sehari. Dan DL Ephedrine HCl yaitu 10-30 mg untuk sekali dan 30-100 mg untuk sehari. Sedangkan DM-nya yaitu 50 mg untuk sekali dan 150 mg untuk sehari. Nah, karena di resep terdapat 2 jenis obat, jadi kita selesaikan perhitungan dosis untuk ZTM terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu konversi dosis. Nah, karena pasien berusia 65 tahun, maka rumusnya yaitu 4/5 dikali dosis dewasa. Pertama-tama, kita hitung konversi untuk DL-nya, yaitu DL sama dengan 4/5 dikali DL dewasa yang tadi sudah diketahui. Jadi, DL sama dengan 4/5 dikali 2-4 mg untuk sekali dan 6-16 mg untuk sehari. Jadi, DL untuk pasien yaitu 1,6 mg sampai 3,2 mg untuk sekali dan 4,8 mg sampai 12,8 mg untuk sehari. Selanjutnya kita hitung konversi untuk DM-nya, yaitu DM sama dengan 4/5 dikali DM dewasa yang tadi sudah diketahui. Jadi DM sama dengan 4/5 dikali 40 mg untuk sehari. Jadi DM untuk pasien yaitu 32 mg untuk sehari. Setelah itu, kita masuk ke langkah kedua, yaitu perhitungan dosis dalam resep. Di mana untuk dosis sekali pakai, yaitu 1 dikali 4 mg sama dengan 4 mg. Dan untuk dosis dalam sehari, yaitu 3 dikali 4 mg sama dengan 12 mg. Selanjutnya, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu perhitungan persen DL. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah obat dalam resep tersebut berefek atau tidak. Jika DL lebih dari 100%, maka obat tersebut akan berefek. Jadi, kita masuk ke perhitungan yaitu persen DL sekali pakai sama dengan dosis sekali pakai dalam resep per DL sekali pakai hasil konversi dikali 100%, sehingga persen DL sekali pakai sama dengan 4 mg per 3,2 mg dikali 100%. Jadi persen DL sekali pakai yaitu 125%. Karena di atas 100%, maka dipastikan obat berefek. Selanjutnya, kita hitung persen DL sehari, di mana rumusnya sama yaitu persen DL sehari sama dengan dosis sehari dalam resep per DL sehari hasil konversi dikali 100%. Jadi, persen DL sehari yaitu 12 mg per 4,8 mg dikali 100%. Hasilnya 250%. Karena di atas 100%, maka dipastikan obat tersebut berefek. Selanjutnya, kita masuk ke langkah keempat, yaitu perhitungan persen DM. Tujuannya untuk mengetahui apakah obat overdosis atau tidak. Jika persen DM di atas 100%, maka obat tersebut overdosis. Nah, adapun rumus dari persen DM yaitu mirip dengan persen DL. Nah, karena di sini tidak ada diketahui DM sekali, maka kita langsung masuk ke perhitungan untuk persen DM sehari. Jadi, persen DM sehari sama dengan dosis sehari dalam resep
per DM sehari hasil konversi dikali 100%. Jadi, persen DM sehari yaitu 12 mg per 32 mg dikali 100%. Jadi, hasilnya yaitu 37,5%. Karena di bawah 100%, maka obat tersebut tidak overdosis. Selanjutnya, kita beralih ke obat ketiga, yaitu efedrin HCl. Sama seperti sebelumnya, terdapat beberapa langkah. Nah, langkah pertama yaitu konversi dosis. Karena pasien merupakan lansia yang berusia 65 tahun, maka dosisnya harus dikonversi terlebih dahulu dengan rumus 4/5 kali dosis dewasa. Nah, pertama-tama kita kerjakan untuk konversi DL-nya terlebih dahulu, yaitu DL sama dengan 4/5 dikali DL dewasa yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi DL sama dengan 4/5 kali 10 sampai 30 mg untuk sekali pakai dan 30 sampai 100 mg untuk sehari. Jadi DL dari efedrin HCl yaitu 8 mg sampai 24 mg untuk sekali dan 24 sampai 80 mg untuk sehari. Kemudian kita konversi DM-nya, di mana rumusnya sama, yaitu DM sama dengan 4/5 kali DM dewasa yang telah diketahui sebelumnya. Jadi DM sama dengan 4/5 dikali 50 mg untuk sekali dan 150 mg untuk sehari. Jadi DM efedrin HCl untuk pasien tersebut yaitu 40 mg untuk sekali pakai dan 120 mg untuk sehari. Langkah kedua yaitu perhitungan dosis dalam resep. Nah, untuk sekali pakai sama dengan 1 dikali 25 mg sama dengan 25 mg. Dan untuk sehari sama dengan 3 dikali 25 mg sama dengan 75 mg. Selanjutnya kita beralih ke langkah ketiga, yaitu perhitungan persen DL. Sama seperti sebelumnya, kita harus menghitung persen DL sekali pakai dan persen DL dalam sehari. Nah, rumusnya sama, yaitu persen DL sekali sama dengan dosis sekali dalam resep per DL sekali hasil konversi dikali 100%. Jadi persen DL sekali sama dengan 25 mg per 8 mg dikali 100% sama dengan 312,5%, di mana hasil ini lebih dari 100%, artinya obat tersebut berefek. Sedangkan perhitungan persen DL sehari sama dengan dosis sehari dalam resep per DL sehari hasil konversi dikali 100. Jadi persen DL sehari sama dengan 75 mg per 24 mg dikali 100% sama dengan 312,5%. Nah, hasilnya di atas 100%. Jadi obat tersebut berefek. Langkah selanjutnya atau langkah keempat yaitu perhitungan persen DM. Nah, sama seperti persen DM harus dihitung persen DM sekali dan persen DM sehari. Nah, rumusnya mirip, di mana persen DM sekali sama dengan dosis sekali dalam resep per DM sekali hasil konversi dikali 100%. Jadi persen DM sekali pakai sama dengan 25 mg per 40 mg dikali 100%. Jadi hasilnya yaitu persen DM sekali yaitu 62,5%. Nah, hasilnya di bawah dari 100%, jadi obat tersebut tidak overdosis. Nah, untuk persen DM sehari, rumusnya mirip, di mana persen DM sehari sama dengan dosis sehari dalam resep per DM sehari hasil konversi dikali 100%. Jadi, persen DM sehari sama dengan 75 mg per 120 mg dikali 100%. Jadi, persen DM sehari sama dengan 62,5%. Nah, hasilnya di bawah 100%, jadi obat tersebut tidak overdosis.